seringkali tertawa sendiri. Halo teman-teman anaknya Mama Yona, selamat datang kembali di acara Mama Cita, Mama Yona bercerita. Cerita apa ya hari ini? Namun hari ini Mama Yona akan membahas sebuah video yang belakangan ini menjadi viral di media sosial dengan istilah cantik-cantik psikopat. Nah, dalam video pendek yang beredar tersebut, ada seorang gadis yang memiliki paras good looking, namun memakai baju seperti khas tahanan berwarna orange dan berada di pengadilan. Yang aneh, ketika gadis itu melihat ke arah kamera para wartawan atau kamera para awak media yang sedang merekam jalannya persidangannya tersebut, sang gadis ini menunjukkan ekspresi tersenyum. Namun sesaat kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ekspresi muram dan sedih. Ekspresi yang sangat mudah berubah dari sang gadis inilah yang membuat banyak sekali netizen menyampaikan komentarnya bahwa kemungkinan gadis ini adalah seorang psikopat. Benarkah? Apakah benar komentar para netizen tersebut, Adalah Isabella Guzman, seorang gadis berusia 18 tahun, yang sukses menggemparkan Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 28 Agustus 2013 lalu. Karena Isabella ini sudah menikam wajah dan leher dari ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 tusukan. Tapi atas perbuatannya tersebut, Isabella Guzman ini malah dinyatakan tidak bersalah, dan dibebaskan dari hukuman. Kok bisa? Inilah yang akan Mama Yona bahas secara lengkap di segmen Mama Cita hari ini. Kalau gitu, mari langsung kita masuk saja ke cerita. Isabella Guzman lahir pada tahun 1995, dan ibunya bernama Yoon Mi Hoi, berusia 47 tahun pada saat peristiwa tersebut terjadi. Nah, emak bapaknya Elizabeth Guzman ini bercerai saat Guzman usianya masih kecil. Hal ini membuat Isabella seringkali bertengkar dengan sang ibu. Nah, semakin tumbuh besar Isabella ini, hubungan dengan ibunya justru semakin memburuk. Nah, puncaknya ketika sang ibu memutuskan menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoi. Isabella justru semakin menunjukkan sikap tidak sopan dan berani kepada ibunya. Hingga pada suatu hari, Isabella mengirimkan email kepada sang ibu, yang isinya, "Anda akan membayarnya." Ketakutan sekali ibunya dapat email dari anaknya kayak gitu isinya. Akhirnya ibunya memutuskan untuk menghubungi polisi karena merasa mendapatkan ancaman dari Isabella Guzman ini, Dihubungi polisi, akhirnya datang ke rumah mereka, dan sampai di rumahnya Yoon Mi Hoi dan Isabella, polisi pun berusaha menjadi penengah permasalahan di antara Nyonya Yoon Mi Hoi dan juga Isabella. Nah, dari situ polisi itu memutuskan bahwasanya pertengkaran di antara Nyonya Yoon Mi Hoi dan Isabella ini adalah permasalahan keluarga saja. Jadi, polisi mengharapkan permasalahan mereka berdua ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Udah gitu doang pulang polisinya. Nah, Isabella kemudian pergi ke kamar tidurnya dan tetap berada di kamarnya sepanjang malam. Pagi harinya, Ibu Isabella seperti biasa berangkat menuju tempat kerjanya. Kemudian sekitar jam 9:30 malam, ibunya pulang kerja. Pulang kerja, ibunya langsung naik ke lantai atas karena mau mandi. Nah, si suaminya Ryan Hoi. Nah, si suaminya Ryan Hoi kan lagi ada di lantai bawah nih, Tiba-tiba Ryan ini mendengar dentuman suara yang sangat keras berasal dari lantai atas tempat istrinya sedang mandi, dan juga terdengar teriakan sang istri memanggil namanya. Langsung lari ke atas Ryan menuju kamar mandi dan mencoba membuka pintu kamar mandi, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena di balik pintu kamar mandi ditahan oleh Isabella. Isabella menahan pintu kamar mandi itu dengan punggungnya supaya pintunya tidak bisa terbuka, Gak bisa buka pintu, si Ryan lari dia ke bawah menghubungi 911. Ryan mengatakan kepada petugas operator bahwa sang istri dan putrinya ada di dalam kamar mandi, dan dia bisa melihat bahwa ada darah yang mengalir dari bawah pintu. Langsung datanglah para polisi itu ke tempat Nyonya Yoon Mi Hoi. Dan saat polisi udah sampai di lokasi kejadian, tubuh Yoon Mi Hoi ditemukan dalam keadaan telanjang, tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka robek dan tusukan di wajah dan juga lehernya. Dan darah ada banyak sekali di sekitarnya. Kalian bayangin,
Muka tuh lebarnya cuma segini, leher cuma segini, dan ditusuk sampai 151 kali. Kayak udah nggak bisa dibayangin lagi kan bentuknya seperti apa. Yoon Mi Hoy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 10:28 malam. Ryan Hoy mengatakan setelah menelpon 911, dia sempat lari lagi ke atas, dan saat sampai di atas, dia melihat Isabella berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau, dan di lantai dia melihat istrinya tergeletak bersimbah darah, dan ada sebuah tongkat baseball juga di samping sang istri. Nah, dari situ bisa dipastikan kalau Isabella lah yang sudah membunuh ibunya sendiri. Kalau dipikir kok ya 3 kali Isabella ini sampai membunuh ibu kandungnya sendiri. Ini kamu terlalu banyak makan mie instan kedaluarsa? Apa walangan Isabella? Nah, Isabella ini sempat menjadi buron selama 16 jam, setelah akhirnya berhasil diringkus oleh anggota kepolisian setempat. Nah, alasan kenapa Isabella ini tega membunuh ibu kandungnya sendiri adalah karena ternyata Isabella ini menderita paranoia skizofrenia, yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Sebenarnya, Isabella sudah menunjukkan penyakitnya ini memang sejak dia masih kecil. Penyakitnya Isabella ini, kemungkinan muncul karena dia depresi setelah perpisahan ayah dan ibunya. Dinyatakan tidak bersalah dan tidak ditahan di penjara, Isabella Guzman akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa, Isabella akan tetap berada di rumah sakit jiwa sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan dan juga bagi dirinya sendiri. Kemungkinan besar Isabella akan tetap berada di rumah sakit tersebut selama sisa hidupnya. Nah, ini adalah kesaksian dari dokter yang merawat Isabella tentang seperti apa kondisi Isabella ya, Isabella ini seringkali menatap ruang hampa, lalu ngomong sendiri, seperti ngomong dengan seseorang yang tidak terlihat gitu, Kemudian juga dia seringkali tertawa sendiri. Nah, dokternya ini juga mengatakan, bahwa Guzman ini tidak percaya kalau ibunya yang dia bunuh itu bukanlah ibu aslinya. Isabella berdelusi bahwasanya ibu yang dia bunuh itu sebenarnya adalah orang yang bernama Cecilia, yang dia yakini perlu dibunuh untuk menyelamatkan seluruh dunia, katanya, Hakim dari pengadilan Isabella ini mengatakan kalau mereka akan menghukum orang yang bisa membedakan salah dan benar. Nah, sementara dalam kasusnya Isabella ini memang sangat berbeda, Berdasarkan bukti yang dilihat oleh hakim dan informasi yang didapatkan, bahwasanya Isabella ini tidak bisa membedakan salah dan benar. Dan dia tidak bisa bertindak berbeda dari yang dia lakukan. Mengingat penyakit skizofrenia dan delusi paranoid, halusinasi visual yang diderita oleh Isabella Guzman ini cukup signifikan, Hakim meyakini bahwasanya keputusan yang diambil olehnya ini merupakan keputusan yang terbaik. Nah, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Isabella Guzman ini ya, dan semoga kita selalu dijauhkan dari kejahatan dalam bentuk apapun dimanapun kita berada. Stay safe para teman dimanapun kalian berada ya. Mohon maaf kalau Mama Yuna ada salah-salah kata, dan seandainya kalian tahu informasi lebih banyak dari yang apa Mama Yuna sampaikan di sini, boleh banget kalian tambahin di kolom-kolom komentar ya. So, wajib suka dengan videonya, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!